ataupun jamur. Pertama kali virus ini dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, Hubei, China, tepatnya kayak di pasar Wuhan yang di sana banyak dari pasar yang terkenal dengan aneka hewan-hewan yang diperjualbelikan, di mana untuk proses penularannya itu dari hewan bisa ke manusia. Pada saat sekarang itu penyebaran virusnya itu udah lebih dari 83 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dan WHO itu sendiri sudah menetapkan virus COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, untuk saat ini belum ada obat ataupun vaksin khusus untuk mengobati penyakit virus corona ini. Masih dilakukan berbagai penelitian. Nah, untuk penyakit COVID-19 itu sendiri, dia terdiri merupakan virus RNA tunggal positif, di mana dia itu tidak berkapsul dan juga tidak bersegmen. Dia memiliki 4 jenis protein utama yang terdiri dari spike glycoprotein. Nah, yang spike glycoprotein inilah yang tempat penempelan masuknya si virus ini ke sel inangnya. Kemudian dia juga memiliki hemagglutinin esterase, ada envelope small membrane proteinnya juga, ada membran protein sama nukleoprotein. Nah, yang nukleoprotein yang jaringan lemaknya ini yang sensitif. Jadi kalau misalnya kita rajin untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun dengan menggunakan sabun, jadi dia bisa inaktif, bisa mati dengan sendirinya. Untuk coronavirus itu sendiri, dia bisa bereplikasi, bisa memperbanyak diri, itu akan masuk ke saluran hidung kita, kemudian akan lanjut ke faring, tenggorokan. Nah, di saluran inilah mereka akan memperbanyak diri dengan cepat. Kemudian untuk tanda-tandanya, maka limfosit itu sel-sel darah putih kita yang ketika dilakukan pemeriksaan darah itu akan terdeteksi tinggi. Baiklah, untuk selanjutnya karakteristik dari coronavirus itu sendiri, dia itu sensitif terhadap panas. Jadi di udara bebas, coronavirus itu bisa bertahan selama 3 jam. Namun apabila terkena cahaya sinar matahari, itu akan mati dengan sendirinya. Kemudian dia juga tidak akan aktif apabila terkena dengan pelarut yang lemak, seperti eter, alkohol, deterjen, dan disinfektan. Kemudian untuk penggunaan betadine sendiri itu tidak mampu ya mematikan virus ini. Nah, untuk proses penularan dari virus COVID itu sendiri, yang pertama bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Kata kuncinya di sini droplet. Droplet itu berarti percikan. Percikan yang keluar saat seseorang penderita itu batuk maupun bersin. Nah, kalau secara langsungnya di sini berarti penderita yang sakit itu tuh akan mengeluarkan dropletnya. Berarti ketika ada orang di depan, itu kan bakalan dengan jarak secara langsung, jarak yang dekat, 1-2 meter dari orang yang bersin. Apalagi kadang-kadang tipikal masyarakat kita bersinnya itu jarang untuk menutup hidung dengan tisu, pakai kedua tangan, ataupun seperti ini. Kemudian kalau untuk tidak langsungnya, droplet yang tadi yang tumpah ke permukaan benda, ataupun misalnya menempel di meja, di handphone. Kemudian jika kita tidak menyentuh, jika kita tidak mencuci tangan, kemudian kita menyentuh benda-benda yang terkena droplet percikan tadi, kemudian kita menyentuh area mata, mengucek-ucek mata, ataupun mengucek-ucek hidung tanpa mencuci tangan, maka itu si virus itu tadi akan bisa masuk terhirup lewat saluran pernapasan kita.
Nah, untuk faktor resiko dari COVID-19 itu sendiri, untuk orang-orang yang memiliki beberapa penyakit-penyakit, maka itu akan menjadi faktor resiko yang bisa menyebabkan infeksi dari COVID ini menjadi semakin berat. Yang pertama, faktor resikonya itu asma, kemudian ada penyakit paru obstruktif kronik, kemudian pada orang-orang yang diabetes, pada orang-orang yang mengalami penyakit jantung, seperti STEMI, kemudian pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal, apalagi kalau udah yang sampai di tahap cuci darah, kemudian pada orang-orang yang mengalami obesitas, selanjutnya ada lansia-lansia yang usianya lebih dari 65 tahun, kemudian untuk orang-orang yang bekerja, apalagi tenaga medis di bidang kesehatan, orang-orang yang memiliki daya tahan tubuhnya itu rendah, dan sama orang-orang yang memiliki penyakit penyakit hati. Nah, untuk gejala klinis dari COVID itu sendiri, di mana masa inkubasi itu berarti masa di mana waktu antara seseorang terpapar hingga menimbulkan gejala. Nah, jika daya tahan tubuh seseorang itu kuat, imunitas tubuhnya itu kuat, ketika virus itu bereplikasi di nasofaring kita, dia membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 hari. Nah, saat virus itu masuk ke dalam tubuh, di mana daya tahan tubuh itu akan mencoba untuk melawan infeksi virus yang masuk. Nah, untuk daya tahan tubuh mereka yang kuat, maka tidak akan menimbulkan gejala. Nah, ketika daya tahan tubuh seseorang itu mulai melemah, virus yang bereplikasi tadi yang berikatan dengan angiotensin converting system enzim di organ, maka yang virus tadi itu akan akan mulai karena pertahanan tubuh yang lemah itu akan mulai menimbulkan gejala. Gejala yang pertama itu demam. Demam itu berarti sebuah tanda di mana bahwasanya telah ada infeksi virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian akan ada batuk kering, akan ada flu, kemudian ada nyeri tenggorokan, sakit kepala, sakit otot. Kemudian ada mual sama diare juga. Nah, rentang gejala awal ini bisa antara 4 sampai 7 hari. Kemudian ketika telah ketika si virus ini semakin kuat dan daya tahan tubuh itu tidak mampu melawan si virus-virus ini, terjadi peningkatan respon imun dari si pejamu itu membutuhkan waktu 8 sampai 12 hari, maka akan muncul gejala-gejala yang demamnya itu semakin meningkat, kemudian sesak nafasnya itu terus semakin aktif, bisa frekuensi nafasnya itu lebih dari 30 kali per menit, kemudian terjadi hipoksemia, berarti kayak di jaringannya itu kekurangan suplai oksigen. Dan untuk jika dilakukan ronsen itu maka akan tampak kelainan paru, yaitu terdapat infiltrat di lapangan paru. Nah, apabila si virus COVID ini semakin tidak terkendali, maka inflamasi sistemik ini akan terjadi badai sitokin. Akibatnya bahaya dari si COVID ini dapat menimbulkan kematian. Di antaranya bisa juga terjadi sepsis, kemudian terjadi kelainan pada katup jantungnya, kemudian gagal multi organnya, hingga akhirnya menimbulkan kematian. Itu rentetan perjalanan sampai dia menjadi berbahaya. Nah, untuk tanda-tanda dari coronavirus itu sendiri, yang pertama itu presentasi dari demam itu sekitar 87,9%, kemudian adanya batuk kering 67,7%, adanya kelelahan, kemudian produksi dahak yang semakin banyak,
itu 33,4%, kemudian nafasnya itu semakin pendek, adanya nyeri pada sendi, kemudian ada juga nyeri pada tenggorokan, ada juga sakit kepala. Chills ini di sini panas dingin atau meriang ya. Ada juga mual sama muntah, kemudian hidung yang tersumbat dan diare. Nah, biasanya di sini untuk petugas-petugas medis atau dokternya akan menegakkan diagnosa COVID itu yang pertama itu dari anamnesis. Mungkin akan ditanya kepada pasien apa saja keluhan-keluhan yang dirasakan, kayak seperti batuk, flu, sesak nafas, kayak gejala-gejala yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian untuk riwayat kontak, apakah ada kontak dengan orang-orang yang memiliki gejala sama, kemudian adanya riwayat perjalanan, mungkin dari daerah-daerah yang terkonfirmasi ataupun dari zona merah, kemudian dan adanya riwayat penyakit penyerta, itu perlu untuk digali. Untuk pemeriksaan fisik, itu bisa ditemukan yang pertama demam, suhu tubuh lebih dari 37,5 ke atas, bisa 38 atau sampai 40. Kemudian sesak nafas, di mana frekuensi nafas yang normal itu 16 sampai 22. Nah, pada orang-orang yang terinfeksi COVID ini bisa lebih dari 30. Kemudian pada pemeriksaan auskultasi parunya itu bisa jadi ditemukan adanya rongki. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sendiri itu untuk ronsen fototoraks itu bisa ditemukan adanya infiltrat. Kemudian itu CT scan untuk pemeriksaan penunjang yang lebih lengkapnya. Untuk pemeriksaan laboratorium darah rutin atau lengkapnya itu bisa ditemukan adanya limfopenia. Sementara untuk pemeriksaan yang rapid test itu bukan pemeriksaan yang valid. Pemeriksaan yang validnya yaitu yang swab hidung sama swab tenggorokan, yaitu PCR, yang bakalan dikirim ke laboratorium dengan fasilitas PCR yang lengkap. Nah, kalau dulu kan kita menggunakan pemerintah menggunakan istilah OTG, orang tanpa gejala, ODP, PDP. Nah, kalau sekarang kan sudah berubah lagi nih untuk penyebutan kasusnya, di mana sekarang pemerintah menggunakan istilah suspek, di mana suspek itu individu dengan infeksi saluran pernafasan atas dan melakukan riwayat perjalanan ke daerah transmisi lokal. Poin kedua, individu dengan gejala ISPA dan adanya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi, dan individu dengan ISPA berat atau pneumonia berat tanpa diketahui penyebabnya. Kemudian kalau kasus yang terkonfirmasi ini, pasien dengan atau tanpa gejala dan hasil PCR-nya itu positif. Sedangkan kasus probable itu kasus suspek dengan ISPA berat atau acquired respiratory distress syndrome ataupun yang meninggal dengan gambaran klinis sesuai COVID dan tidak ada hasil pemeriksaan PCR dengan alasan apapun. Nah, kalau untuk ini merupakan pedoman untuk manajemen kesehatan masyarakat atau yang dipakai untuk di puskesmas-puskesmas, di mana ketika menemukan kasus suspek probable, kemudian itu akan dilakukan isolasi. Nah, di sini petugas-petugas puskesmasnya itu akan bekerja sama dengan pihak pemerintah yang lain untuk akan melakukan tracking atau investigasi kasusnya, kemudian akan diidentifikasi kontaknya, akan dilakukan tracking, akan dilakukan karantina selama 14 hari. Nah, ketika investigasi kasus ini juga akan dilakukan pemeriksaan PCR. Kalau misalnya hasilnya itu negatif, itu berarti bukan COVID, bisa dikeluarkan dari daftar suspek. Kalau itu positif, terkonfirmasi, akan diterapi sesuai dengan protokol COVID. Nah, yang ini tadi
masuk ke dalam pokok karantina, di mana kalau itu menimbulkan gejala akan masuk ke dalam suspek COVID, kalau tidak bergejala, dia akan dimasukkan ke dalam daftar suspek yang discharge. Nah, untuk bedanya karantina dan isolasi itu sendiri, kalau karantina itu kita mengurangi risiko penularannya ya, untuk memisahkan individu yang sehat, yang belum memiliki gejala COVID, tapi dia itu memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID, ataupun dia yang udah pergi ke wilayah yang sudah terjadinya transmisi lokal. Sedangkan yang isolasi, proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi dengan laboratorium ataupun memiliki gejala COVID dengan masyarakat yang luas. Nah, untuk di era new normal yang sekarang, pemerintah kan sudah melakukan new normal dan kita pun ya harus menjalani protokol-protokol new normal. Nah, untuk new normal itu sendiri, perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Berarti kita melakukan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari seperti biasa dengan normal, tapi itu tetap kita menjalankan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan untuk apa di era new normal ini? Di antaranya kita bisa melakukan berbagai upaya pencegahan karena penyakit COVID itu sendiri kan sampai sekarang belum ditemukan obat ataupun vaksin yang bisa mencegah penyakit COVID-19 ini. Maka kita hanya bisa melakukan pencegahan dengan mengurangi transmisinya. Yang pertama itu rajin mencuci tangan dengan rutin, bisa menggunakan sabun maupun hand sanitizer. Terutama itu setelah batuk, bersin, menggunakan toilet, ataupun setelah kontak dengan pasien. Di mana untuk penggunaan hand sanitizer itu sendiri bisa digunakan kayak 3 kali. Misalnya kita memegang-pegang pintu, kemudian kita pakai hand sanitizer, kemudian ataupun langkah yang kedua ataupun yang ketiga kita habis memegang sesuatu kita menggunakan hand sanitizer. Mungkin hand sanitizer itu lebih praktis kan, bisa dibawa kemana-mana. Tapi hand sanitizer itu bukan berarti juga bisa mematikan kumannya dengan efektif. Jadi kalau udah 3 kali kita menggunakan hand sanitizer, sebaiknya itu dianjurkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian hindari untuk menyentuh areal bagian mata, hidung, mulut dengan tangan, karena kan proses penularan si virus tadi itu bisa masuk ke dalam tubuh lewat bagian-bagian mata, hidung, sama mulut. Kemudian kita bisa menggunakan masker medis, masker medis ataupun masker kain jika mau keluar rumah. Penggunaan masker seperti yang sudah ditampilkan di video yang awal tadi. Jadi menggunakan masker itu hidung kita memang tertutup dengan sempurna. Kebanyakan di masyarakat yang tertutup itu justru bagian mulutnya gitu. Jadi untuk bagian hidung itu nggak pakai masker. Kemudian untuk penggunaan masker sendiri, jika kita ingin makan, itu sebaiknya memang lebih baik untuk dilepaskan. Kadang-kadang kita menggunakan masker, tetap menggunakan masker, tapi maskernya digantung di sini. Jadi areal sini pun juga sudah terekspos dengan berbagai virus-virus yang mungkin bisa menempel. Jadi ketika kita pakai kembali setelah makan kayak gitu, itu nanti areal yang ini bisa jadi perpindahan transmisi virusnya lagi. Kemudian menghindari kontak dengan orang yang sakit ataupun barang personalnya. Nah, pencegahan selanjutnya kita itu menerapkan etika batuk dan bersin. Sebenarnya kita bisa membiasakan etika batuk dan bersin yang benar itu bisa menggunakan tisu, pakai tisu seperti ini. Kalau nggak ada tisu, bisa seperti ini, menggunakan siput.
Kemudian kalau kita menggunakan tisu bisa kita buang ke tempat sampah, ataupun kalau batuk dan bersin seperti ini, kita setelah itu kita bisa mencuci tangan. Karena kalau misalnya kita batuk ataupun bersin tanpa melakukan hal yang pakai tisu ataupun pakai siput yang tadi, jadi orang-orang yang terkena percikan droplet di depan kita itu bisa langsung terhirup droplet yang berisi si virus tadi. Kemudian kita bisa juga melakukan pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya bisa kalau untuk memakan produk-produk hewan, jadi kita itu tuh bisa memasak makanan itu harus sampai matang, kemudian makan juga makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Jika mulai ada gejala-gejala sakit ringan, maka perkuat daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, minimal tidur itu 8 jam. Apalagi sekarang kan banyak WFH, jadi kan untuk kegiatan-kegiatan banyak yang bisa kita lakukan di rumah. Namun apabila gejalanya itu semakin parah, itu bisa dibawa segera berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Nah, cuci tangan ini sendiri sangat efektif, nggak hanya untuk mencegah transmisi COVID, tapi bisa juga mencegah untuk penyakit-penyakit kayak diare, flu, ataupun penyakit lainnya. Nah, cuci tangan itu harus yang baik dan benar, dan itu harus sesuai dengan step 6 langkah. Jangan hanya cuci tangan, maksudnya itu ketika kita cuci tangan pakai sabun, terus gosok-gosok kayak gini aja, itu tidak benar. Jadi durasi untuk cuci tangan bisa 20-30 detik, di mana rekomendasi dari WHO itu ada 6 langkah cuci tangan. Hand sanitizer itu untuk penggunaan-penggunaan yang tidak terlalu kotor. Misalnya kita kayak habis memegang gagang pintu, jadi bisa kita gunakan hand sanitizer. Nah, kalaupun di HP itu sendiri, kebanyakan sekarang kan kita nggak terlepas nih dari gadget kayak gitu kan. Nah, di gadget itu sendiri kan udah banyak tuh bakteri-bakteri ataupun virus yang ada di sana. Jadi sebaiknya habis megang gadget cuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan, kapan sih sebaiknya kita harus mencuci tangan? Itu yang pertama setelah membuang ingus atau batuk atau flu, sebelum dan sesudah akan menjaga orang yang sakit, sebelum ataupun sesudah melakukan perawatan luka, sebelum ataupun sesudah selama mengolah makanan, sebelum makan, setelah menyentuh sampah, setelah kita pergi dari toilet, setelah kita menyentuh binatang ataupun kotorannya, ataupun mengganti popok bayi. Nah, 6 langkah cuci tangan yang dari WHO itu yang pertama kita kan kita basahi dulu kedua tangan dengan air, kemudian kita ambil sabun, bisa dengan menggunakan sikut, kita gunakan kita pencet dengan seperlunya, kemudian kita gosokkan kedua telapak tangan secara bersamaan, bisa seperti ini. Kemudian yang kedua, kita gosokkan punggung tangan menggunakan telapak tangan. Nah, ganti-gantian juga untuk tangan selanjutnya. Kemudian kita lakukan seperti ini, tumpukan kedua tangan dan gosok kedua pinggir-pinggir jarinya. Kemudian langkah yang keempat, ini buku-buku jari. Nah, kita satukan dengan gosok-gosokan keduanya. Nah, yang kelima, untuk sela jempol ini ya, sela jempol sama telunjuk. Nah, yang keenam ini ujung-ujung jari dengan menggosokkannya ke telapak tangan, kemudian dicuci. Nah, 6 langkah cuci tangan yang dianjurkan sama WHO itu sudah dilakukan penelitiannya. Jadi, jika kita melakukan 6 langkah step ini dengan baik dan benar, insya Allah itu virus-virus ataupun bakteri-bakteri jahat yang menempel di tangan kita
akan ikutan terbunuh dan mati mengalir sesuai dengan air mengalir. Tapi kalau misalnya kita mencuci tangan dengan sabun hanya seperti ini, nah si virus-virus ataupun bakteri yang ada di sela-sela jari ataupun di ujung-ujung kuku itu nggak akan terbunuh dengan sedikit. Nah, untuk di era new normal yang sekarang, karena sekarang kita tetap harus melakukan aktivitas di luar rumah, jadi kita tidak boleh panik. Kemudian kita tetap harus waspada apabila ada tanda-tanda gejala dari COVID itu sendiri untuk segera pergi ke rumah sakit. Kemudian kayak poin-poin yang tadi, kita harus rutin menjaga kebersihan tangan itu dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun ataupun kalau untuk bepergian hand sanitizer selalu ready di tas. Kemudian juga mempunyai kertas tisu untuk mengeringkan tangan, menutup mulut ketika batuk ataupun bersin. Kemudian untuk bepergian keluar rumah, kita jika terpaksa itu harus makan di luar rumah, mungkin kita harus menyediakan kotak tempat makan kita sendiri, ataupun jika kita mau bekerja itu kita siapkan makanan sendiri dari rumah karena izinnya pasti itu telah terjamin. Kemudian kita harus menggunakan masker, hindari bepergian ke daerah-daerah yang terjangkit ataupun dengan orang-orang yang diduga kontak. Nah, untuk social distancing, maka disarankan untuk menjauhi kerumunan-kerumunan yang banyak. Kemudian, kalau bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan itu di rumah, sebaiknya lakukan itu di rumah. Jika kegiatan itu sangat perlu dilakukan di luar rumah, ya kita harus pakai masker. Kemudian berjemur di bawah matahari itu mulai dari jam 8 sampai jam 10, cukup selama 10 sampai 20 menit paling lama. Dengan berjemur itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian untuk sirkulasi udara itu pastikan ventilasinya ataupun pintu itu terbuka dengan baik, hindari ruangan-ruangan yang pengap-pengap. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang kayak massal, kayak adanya arisan, nongkrong-nongkrong, reuni ataupun yang sebaiknya jika bisa ditunda itu ditunda. Oke, kayaknya sekian untuk penyampaian materi webinar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Dokter Putri atas penjelasannya. Jadi gini Dok, kita juga udah buka beberapa pertanyaan. Nah, ternyata di komentar pertanyaannya menarik-menarik sekali, Dok. Mungkin boleh nih kita bahas. Mungkin kita bahas dari yang Mbak Mega dulu aja ya, Dok. Nih, Dok, ada pertanyaan. Halo, saya Mega mau tanya apakah virus corona ini bisa ditularkan melalui nyamuk, Dok? Oh ya, makasih untuk Mbak Mega pertanyaannya. Terkait dengan virus corona itu sendiri, kan untuk proses penularannya itu kan bisa dari hewan ke manusia, tapi dari hewannya itu kayak seperti kelelawar ataupun ular. Nah, untuk yang dari nyamuk itu sendiri belum ada lagi penelitian yang menunjukkan bahwasanya nyamuk bisa menularkan virus corona virus itu. Karena kalau yang penularannya itu lewat nyamuk, itu lebih untuk ke penyakit demam berdarah yang membutuhkan di mana nyamuk Aedes aegypti sebagai mediator untuk berkembangnya si
virus eh, dari nyamuk itu sendiri. Jadi sedangkan kalau untuk si coronavirus itu sendiri tidak ditularkan melalui nyamuk. Oke, terima kasih penjelasannya, Dok. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Dok, boleh dipilih dari kolom komentar kita. Ini, Dok, ada pertanyaan dari Mas Radit ya. Pertanyaannya yaitu mengenai kabar corona yang mampu menyebar melalui udara, Dok. Apakah itu benar, Dok? Bagaimana tanggapan serta sikap yang diambil, Dok? Itu virus udara melalui udara yang bagaimana ya, Dok? Oh ya, kalau yang untuk sekarang banyak beredar kabar-kabar yang menular lewat airborne. Nah, airborne itu sendiri penularan virus lewat udara, di mana penularannya itu bisa menular pada jarak lebih dari 1 meter. Nah, si virus corona itu sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia itu bisa bertahan di udara bebas itu selama 3 jam, apalagi dengan di udara di sini maksudnya pada daerah-daerah yang tertutup. Misalnya kayak seperti di dalam bioskop itu kan ataupun di tempat apa tempat paduan suara ataupun kayak di ruangan operasi itu kan ruangannya itu ruangan yang tertutup, ventilasinya itu pun juga sedikit. Nah, jadi di ruangan-ruangan yang seperti itu airborne. Jadi jika ada satu pasien yang misalnya positif COVID di sana, kemudian dia mengeluarkan percikan dropletnya, itu bisa jadi kemungkinan si penularan virusnya itu terjadi lewat udara. Namun untuk di udara bebas ini sendiri, nah kan ada cahaya matahari. Nah, dengan adanya cahaya matahari itu si virusnya itu bisa mati. Nah, sedangkan kalau untuk droplet tadi kan penularan si virus itu lewat langsung kan keluar gitu dari si penderita. Nah, jadi percikan dari dropletnya itu ketika langsung terhirup sama orang lain akan masuk langsung ke lewat saluran pernafasan kita. Nah, jadi untuk penularan menyebar melalui udara itu bisa jika berada di ruangan-ruangan yang tertutup. Namun kalau misalnya di udara bebas yang ada sinar mataharinya, jadi kan penularan virusnya itu bisa mati. Jadi untuk kita yang untuk orang-orang yang harus beraktivitas di luar rumah, makanya penggunaan masker seperti yang di video awal tadi, misalnya untuk pekerja-pekerja kayak ojol ataupun yang lainnya, dengan menggunakan helm ataupun masker, itu kan bisa meminimalisir untuk penyebaran dari virus corona ini. Nah, sikap yang bisa kita ambil untuk mencegah penyebaran, jadi kita hindarilah maksudnya itu areal-areal yang tertutup. Kalau kayak seperti pergi ke bioskop-bioskop, untung aja ya sekarang bioskop belum dibuka, ataupun pergi ke maksudnya itu fasilitas-fasilitas publik yang ventilasinya itu belum cukup efektif, atau ventilasinya itu tuh yang pertukaran udaranya itu tidak kurang bagus, jadi bisa kita hindari dulu, kemudian rajin kita cuci tangan juga. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Boleh dibaca dulu. Yang dari aplikasi hand sanitizer. Itu yang
mana ya dok? Spesifikasinya seperti apa gitu? Oh iya, terkait pas waktu awal-awal adanya COVID, ini kan untuk harga hand sanitizer itu sendiri maupun masker itu kan sangat mahal dan juga sangat susah untuk didapatkan. Banyak yang berusaha untuk membuat hand sanitizer sendiri. Mungkin banyak juga yang melihat dari influencer ataupun dari SMK yang memang mereka melakukan analisis kimia. Cuman kalau untuk penggunaan hand sanitizer yang dibuat sendiri, uh, apa saya pernah membaca untuk penggunaan hand sanitizer misalnya secara manual didapatkan dari bahan-bahan alami kayak seperti rebusan daun sirih, kemudian ditambah dengan penggunaan aloe vera untuk melembabkan itu apa bisa bisa digunakan untuk pembuatan hand sanitizer. Sedangkan kalau untuk hand sanitizer yang sudah memang dikeluarkan dari pembuatan pabrik-pabrik dan ada BPOM-nya, itu memang berarti bahan-bahannya itu tuh telah sesuai dengan standar aturan pembuatan dari WHO. Keduanya memang sama-sama cukup efektif untuk bisa digunakan untuk mencegah si virus corona ini ada di tangan. Tapi kalau dengan cukup mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir aja, itu udah bisa mematikan si virus corona itu sendiri. Jadi kalau sekarang kan untuk hand sanitizer ataupun masker sudah tidak terlalu mahal ataupun sudah mulai normal kembali, bisa kita temui di swalayan ataupun di apotek ataupun di tempat lainnya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu susah untuk menemui tempat-tempat untuk mencuci tangan, jadi untuk mensetok hand sanitizer itu di dalam tas itu bisa efektif dilakukan. Tapi kayak yang dokter bilang tadi, penggunaan hand sanitizer itu kayak 3 kali, lewat dari 3 kali sebaiknya kita cuci tangan lagi. Jawabannya Mbak Dia. Lihat lagi dok di kolom komen. Dari YSNDR ya? Iya, iya dok. Iya, sama-sama. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya buat kita semua. Semenjak pandemi, aktivitas belanja online meningkat. Apakah COVID-19 dapat menular melalui produk yang diberi secara online, khususnya produk makanan atau minuman? Nah, kayak yang sudah dokter sampaikan tadi, kan proses penularan dari COVID-19 itu kan bisa secara langsung dan tidak langsung. Kalau tidak langsungnya itu misalnya dari percikan droplet, misalnya droplet yang terkena ke benda-benda. Nah, untuk barang-barang yang kita beli atau produk-produk yang kita beli secara online, kita kan tidak tahu apakah proses pembelian barang secara online mulai dari owner yang punya barang, kita tidak tahu apakah dia dalam keadaan kondisi yang sehat ataupun tidak,
kemudian dari mulai orang yang mengantarkan barang sampai ke rumah juga kita tidak tahu apakah sehat atau tidak gitu. Jadi sebaiknya jika kita menerima barang-barang yang online, yang pertama terlebih dahulu kita semprotkan dengan cairan desinfektan, kemudian kita buka barang-barang yang online itu tuh di luar rumah. Setelah itu kita cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau khususnya dapat menular melalui produk makanan atau minuman, ini maksudnya dalam produk makanan dan minuman yang secara langsung siap dimasak atau produk makanan atau minuman yang dalam kemasan? Mungkin yang dari kemasannya, Dok, itu pertanyaannya. Kemasan. Oh, maksudnya kayak beli minuman-minuman yang dalam kemasan, kita beli secara online gitu. Ya, Dok. Kalau untuk produk makanan dan minuman yang dalam kemasan, seperti kayak yang udah dijelasin tadi, kalau misalnya produk makanan atau minuman itu terpapar dari orang-orang yang menderita COVID melalui percikan dropletnya, itu mungkin akan bisa bertahan di benda itu sendiri. Nah, tapi si virus COVID-19 itu sendiri, dia membutuhkan sel inang. Maksudnya itu tuh dia butuh media yang hidup agar dia itu bisa bertumbuh dan berkembang untuk memperbanyak diri. Jadi, kalaupun ada kayak virus COVID ini menempel di benda-benda, kemudian kita tidak menyemprotnya dulu dengan disinfektan, ataupun kita tidak mencuci tangan saat membuka paket makanan apapun itu, kita tidak mencuci tangan, kemudian misalnya mata kita gatal ataupun kita bersin, nah virus yang menempel di tangan itu kan bisa jadi tuh bakalan terhirup lewat saluran pernapasan. Ketika daya tahan tubuh kita itu melemah, nah disitulah dia bisa memperbanyak diri. Jadi kalaupun ada virus-virus COVID yang bertahan di berbagai, kalau sekarang kan udah banyak tuh, maksudnya misalnya virus COVID di gagang pintu berapa lama bertahannya atau bla 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 segala macam gitu. Makanya untuk kita yang suka belanja-belanja online, sebaiknya untuk menerima paket di desinfektan dulu di luar, buka dulu di luar, kemudian cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun itu paling efektif untuk bisa mematikan si virus COVID itu sendiri. Karena keterbatasan waktu, kita ambil 2 pertanyaan lagi ya, Dok. Gini, Dok, ada pertanyaan dari Mas Muhammad Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih AL. Halo, Mas Fakih. Saya ingin bertanya, seberapa efektifkah penggunaan masker kain dalam pencegahan virus COVID ini, Bu? Ini, Dokter. Nah, untuk penggunaan masker itu sendiri, kalau untuk masker bedah ataupun masker medis, itu kan terdiri dari 3 lapis yang otomatis daya filternya terhadap bakteri ataupun virus itu kan lebih dari 90%. Nah, sedangkan untuk penggunaan masker kain itu sendiri, terkadang kita harus selektif, kita harus maksudnya jangan hanya asal membeli masker kain. Kadang-kadang kita harus lihat juga dulu kualitas dari produk masker kain. Kebanyakan kalau yang dokter lihat saat virus corona ini lagi boomingnya, lagi pandemi, jadi masyarakat banyak memanfaatkan untuk membuat masker kain. Kadang-kadang bahan-bahan ataupun kain-kain yang digunakan itu emang benar-benar sangat tipis kayak gitu. Jadi daya filternya
untuk menyaring infeksi bakteri ataupun virus itu kayak sangat tidak kurang atau bisa dikatakan tidak ada. Jadi sebaiknya untuk penggunaan masker kain itu kita harus lihat dulu dari bahan yang digunakan, apakah bahannya itu tuh cukup tebal. Dan sekarang itu kan penggunaan masker kain itu sudah banyak juga yang memodifikasi menjadi 2 lapis yang bisa di dalamnya itu diselipkan tisu. Kalau yang seperti itu bisalah, maksudnya itu tuh cukup membantu dibandingkan dengan masker-masker yang tipis. Kemudian poin yang paling penting dalam penggunaan masker, kadang-kadang itu kebanyakan penggunaan masker cuma areal ini aja yang tertutup kayak gitu. Nah, sedangkan yang hidungnya nggak tertutup. Nah, itu salah. Nah, sebaiknya untuk penggunaan masker itu sendiri memang benar-benar tertutup seluruh area wajah. Kalaupun kita ingin makan di luar ataupun ya makan ataupun minum di luar itu kebanyakan orang menggantungkan di leher yang seperti ini penggunaan maskernya kayak gitu. Jadi areal yang tadi ini udah terekspos dengan kuman-kuman ataupun bakteri yang ada. Kemudian kita pakai lagi seperti ini. Jadi udah nggak steril lagi areal yang di dalam. Gitu. Jadi kita harus selektif sih untuk memilih masker-masker kain. Kalau sekarang mungkin untuk harga-harga masker medis itu di luar udah nggak terlalu mahal lagi, jadi nggak ada salahnya untuk membeli yang masker medis. Terima kasih penjelasannya. Mungkin ini dokter ada pertanyaan terakhir dari Mas Sumaryadi. Pertanyaannya, mau bertanya dokter, saya Sumaryadi dari warga Grogol RT 07. Untuk ketahanan virus di benda mati seperti tembaga, kayu, plastik kan berbeda-beda ya dok. Dan jangka waktunya juga berbeda. Boleh dijelaskan lagi dok perbedaannya berapa? Sama untuk pencegahan di tempat umum, itu bagaimana ya dok? Oh, ya, makasih kepada Pak Sumardi buat pertanyaannya. Memang benar untuk ketahanan virus di benda-benda mati itu sendiri berbeda-beda. Nah, di sini dari droplet yang tadi menempel di benda-benda, misalnya kalau untuk di kaca itu dia bisa bertahan 5 hari. Kalau untuk di kayu itu dia bisa bertahan selama 4 hari. Kalau untuk di kertas-kertas, karton, itu dia bisa bertahan selama 1 hari atau 24 jam. Kalau untuk yang di plastik, baja yang tahan karat itu bisa 3 hari, ataupun di gagang-gagang pintu itu dia bisa bertahan 3 hari. Kemudian kalau yang untuk di tembaga-tembaga itu dia bisa bertahan 4 jam. Nah, walaupun si apa si virus yang bertahan di benda-benda tadi itu tuh memiliki daya tahan yang selama berhari-hari, tapi yang perlu poin yang kita ingat tadi bahwasanya si virus ini membutuhkan media sel inang untuk dia bisa memperbanyak diri ataupun bisa aktif menularkan ke maksudnya itu tuh bisa menimbulkan gejala. Jadi walaupun dia menempel di benda-benda yang tadi, makanya pokoknya sehabis kita memegang benda-benda apapun, kalau minimal dengan hand sanitizer, nah yang paling maksimal itu dengan rajin mencuci tangan. Jadi kan si virus-virus yang menempel di tangan kita tadi itu nggak ikutan bisa terhirup lewat saluran pernafasan. Pencegahannya di tempat umum kayak warung makanan, ya kalau di warung makanan biasanya kan hanya disediakan cuci tangan. Kalau ada wastafel yang langsung ada sabun cuci tangannya, sebaiknya kita cuci tangan dulu sebelum makan terlebih dahulu.
pegangan di kolam renang, saran saya sih kalau nggak terlalu penting-penting untuk mandi di kolam renang, lebih baik mandi di rumah. Kalau untuk pemberian disinfektan, dulu-dulunya sering tuh mobil-mobil pemadam-pemadam kebakaran digunakan untuk menyemprot-nyemprot disinfektan di jalanan-jalanan yang seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya sih itu kurang efektif kayak gitu. Karena kan kalau di jalanan-jalanan kan di ruangan terbuka ada cahaya matahari juga. Jadi dengan sinar matahari si virusnya itu sendiri bisa mati. Tapi kalau kalau untuk di di dalam rumah itu sendiri, misalnya kayak kita membersihkan perabotan-perabotan rumah tangga yang sering kita gunakan, kayak gagang pintu ataupun meja ruang tamu atau yang lainnya, itu nggak apa-apa dengan rutin kita bersihkan gitu dengan cairan disinfektan. Cuman untuk penggunaan cairan disinfektan, kalau saat kita menyemprotnya bisa jadi pakai sarung tangan terlebih dahulu. Kadang-kadang kan untuk cairan disinfektan itu sendiri untuk orang-orang yang sensitif kulitnya itu kan bisa mengalami iritasi juga. Oke, Oke dokter, terima kasih penjelasannya. Oke, foto bersama akan saya pandu. Silakan senyum ke kamera. 1, 2, 3. Karena ada 2 slide, 1 kali lagi ya. Oke, senyum 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya Mbak Anggit, mana door prize-nya? Oke, kita mulai ya, Bu. Kita mulai ya. 1, 2. Wah, Aditya Pradana. Halo Mas Adit, mana nih Mas Adit? Ada nggak ya? Mas Adit, nyalain kameranya dong. Mana nih Mas Adit? Say hello dulu dong, Mas. Kalau nggak ada buat saya aja nggak apa-apa Mbak. Saya gantiin boleh. Diam. Bentar, kita tunggu bentar ya Mas Aditnya. Kalau nggak ada, terpaksa kita cari penggantinya. Kita hitung ya, 5, 4, 3, 2. Wah, sayang sekali. Ayo Mbak Anggi, kita cari pemenangnya. Mas Aditnya nggak ada. Sayang sekali kan, padahal udah daftar. Siapa nih? Wah, Nur Ihsan. Ada nggak Nur Ihsan? Oh iya, juga boleh komen. Kalau nggak bisa lagi display video, juga boleh komen ya di kolom chat. Mana nih Mas Nur Ihsan? Ada nggak? Mas Nur Ihsan. Wah, sayang sekali. Sepertinya tidak ada ya Mas Nur Ihsan. Wah, sayang sekali ya Mbak Anggit, padahal udah daftar, udah ngikutin acaranya, tapi pas pengumuman nggak ada di Zoom-nya. Ya udah, kita ulang lagi ya Mbak Anggit. Ayo berdoa, siapa tahu rezeki. Mas Bejo, ada nggak Mas Bejo? Mas apa Mbak nih? Mas Nggak ada Bejo. semua tuh Mbak.
Saya aja lah. Ada juga. Lagi Mbak, nggak apa-apa Mbak. Halo Mas, Mbak Bejo. Di kolom komen aja juga boleh Mas, Mbak. Gak ada ya? 3 kali berturut-turut gak ada. Ayo Mbak Anggit, kita pick random lagi. Ada nih. Mbak Dian Khairatul Hikmah ada nggak? Ada ya tadi? Tadi yang ngasih pertanyaan. Halo. Aku. Wah, say hello dulu Mbak Dian. Halo. Wah, selamat ya Mbak. Yeay, makasih. Ya, nanti bakalan dihubungin Mbak sama teman-teman KKN kita. Siap. Selamat Mbak. Makasih. Oke Mbak Anggit, kita udah dapat 1 pemenang yaitu Mbak Dian. Selanjutnya Mbak, 1 pemenang lagi. Siapa ya kira-kira? Mas Naufal Harfas Raditya. Apakah ada Mas Naufal? Halo guys. Ada. Wah, Mas Naufal Raditya. Selamat ya Mas, sudah menang di Door Prize ini. Nanti bakalan dihubungin juga sama panitia dari teman-teman KKN. Dadah dulu Mas, say hello. Udah. Hello. Selamat ya Mbak Dian dan Mas Naufal. Nanti bakalan dihubungin sama teman-teman KKN. Baiklah teman-teman dan Bapak Ibu semua. Door Prize tadi adalah penghujung acara kita. Jadi sebelum saya menutup acara, saya minta maaf apabila ada salah kesalahan kata. Jika ada pertanyaan, boleh tanya ke Dokter Putri atau boleh follow Instagramnya apa Dok? Biar bisa tanya-tanya langsung. @Putri Khaira Umar. Oke, @Dokter Putri Khaira Umar. Nanti yang mau bertanya silahkan chat Bu Dokter ya. Terus baiklah, hanya itu yang bisa kita sampaikan ya Dok. Kita tutup lagi ya Dok. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan ataupun yang saling kita sharing hari ini bermanfaat buat kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay healthy buat semuanya. Jangan lupa poin yang terpenting sih juga berdoa kepada Allah buat dijauhkan dari penyakit COVID atau Amin. ya. Amin. Terima kasih Dok ajakannya dan ilmunya yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.